Apa kabarnya? Luar biasa. 1,5 bulan sudah tidak ketemu ya oleh sekalian ya. Jadi kalau kita bilang memang luar biasa sekali bisnis mulai 1,5 bulan kita kadang tinggalkan pun bisnisnya, mitra-mitra tetap berjalan ya. Jadi kalau kita bilang, maka di sini di hari ini di Semarang saya ingin memberikan kepada Bapak Ibu sekalian beberapa hal tentang yang kalau kita bilang ada yang undang Bapak Ibu sekalian di sini, saya mewakili yang undang untuk menjelaskan satu peluang bisnis untuk abad di 21 ini. Maka kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian, sebelumnya saya perkenalkan dulu support system kita adalah Windows International Network. Jadi kami semua di sini mensupport Bapak Ibu sekalian. Mungkin ada yang undangan dari temennya atau mitranya untuk menjelaskan apa sih itu pola transfer, peluang bisnis seperti apa. Saya akan berusaha untuk memberikan informasi ini kepada Bapak Ibu sekalian. Maka kalau kita lihat sebelum kita ngomong bisnis ya Bapak Ibu sekalian ya, memang sebelum ngomong bisnis atau apapun juga kalau kita mau melakukan sesuatu, Bapak Ibu harus kita bicaranya tentang satu impian. Benar ya? Jadi kalau kita lihat seperti ini, gambar seperti di depan ini, Bapak Ibu kira-kira ya, kalau lihat gambar-gambar seperti ini nih, takut, pengen, atau sudahlah nggak usah dipikir lah. Yang mana kira-kira Bapak sekalian? Antara pengen dan takut sebetulnya ya Bapak sekalian ya. Karena kalau kita mungkin biasanya di saat kita masih muda, impian kita itu besar, benar ya? Makanya kalau kita lihat anak kecil kalau ditanya cita-citanya apa, mereka bisa jawab, betul nggak? Tapi orang nanti kalau sudah lulus kuliah, cita-citanya tinggi, pengen ini, pengen itu, tahu-tahu sudah kerja, nanti turun nggak impiannya? Turun, Bapak sekalian biasanya ya. Nanti kalau sudah berkeluarga lagi, punya anak, kadang impiannya makin turun. Kenapa? Dulu mikirnya waktu muda pengen punya mobil seperti ini, tapi begitu kerja dapat gaji seberapa? Nggak mungkin. Ya udahlah, Innova aja cukup. Gitu bisa ya. Tapi nanti setelah menikah, setelah punya anak, sudahlah. Yang penting ada profit pun boleh lah ya Bapak sekalian ya. Jadi kadang kalau kita lihat impian ini, kehidupan impian seperti ini, semua orang sepertinya ingin memilikinya. Tapi kenapa kadang rata-rata orang takut untuk memilikinya, takut untuk bermimpi? Karena terkadang apa yang terjadi dalam realitas kehidupan kita, kadang kita sulit untuk mencapai yang kita impikan. Maka kalau kita lihat Bapak sekalian, siapa sih yang nggak ingin? Benar nggak? Liburan sama keluarga, ya, kemudian rumah mewah, mobil mewah, liburannya juga mewah. Kalau kita bilang memang di sini kenapa ada gambar ini, orang itu pengen kebebasan finansial, betul nggak Bapak sekalian? Ya, mau apa-apa ada, dan kalau kita bilang seperti itu. Dan yang memang amal ibadah sebagai tujuan paling akhir Bapak sekalian. Jadi kalau kita lihat ini adalah kehidupan yang diinginkan oleh setiap orang di dunia ini. Nggak mungkin nggak ada pengen kehidupan seperti ini, ya. Tapi kenapa tadi saya bilang orang jadi takut untuk memiliki kehidupan impian? Karena kebanyakan 95% orang memilih mewujudkan impiannya untuk menjadi seorang karyawan. Kenapa kita bilang seorang karyawan? Bapak Ibu kalau nggak percaya, dari kita masih muda, budaya masyarakat kita ya selalu mengajarkan kepada anak-anak kita dari sejak mereka kecil di seluruh sekolah yang pintar. Tujuannya apa sekolah yang pintar? Biar apa? Biar gampang cari kerjanya, biar gampang cari uangnya, biar jabatannya tinggi, ya, karirnya maju cepat gitu. Jadi kalau kita bilang sebetulnya dari kecil kita ini dididik jadi pegawai, Bapak Ibu sekalian. Benar ya? Saya tidak bilang pegawai tidak bisa kaya ya, Bapak sekalian ya. Tapi rata-rata pegawai yang kaya itu biasanya kadang mereka punya bisnis sampingan biasanya. Benar ya? Yang jadi pegawai tapi buka warung bakso atau warung sego kucing gitu ya. Nah, jadi kalau kita lihat biasanya rata-rata orang 95% kalau kita jadi pegawai itu seperti gambar ini Bapak Ibu sekalian. Apa? Dikejar-kejar, makin kejar, uangnya dikejar terus tapi enggak dapat Bapak Ibu sekalian. Akhirnya usia sudah uzur, pensiun, belum dapat apa-apa untuk kehidupannya. Maka inilah 95% orang memilih ini, ya, menjadi pegawai. Jadi kalau kita lihat mau rumah mewah, mobil mewah, gaji cuma 3 juta per bulan.
Kira-kira kapan dapatnya, Bapak sekalian? Kapan-kapan ya. Tapi lucunya orang sudah tahu kapan-kapan, tapi dia tidak mau mencari yang namanya bisnis sampingan. Ya, seumur hidup belasan tahun, puluhan tahun, beribu aja ditawari satu bisnis sampingan, nggak mau. Yakin aja sama pekerjaannya, nanti karirnya makin naik gini ya. Tapi kenyataannya nggak banyak kan, Bapak sekalian. Ya, kemudian orang apa? Makanya ngomong bisnis dan investasi. Saya ngomong bisnis sih memang kalau kita bilang ya, bisnis zaman sekarang kalau kita bilang orang sukanya instan, bener nggak? Mie aja mie instan, kalau bisa bikin kopi instan, ya semua sekarang serba instan, Bapak Ibu sekalian. Makanya kalau kita lihat orang pengen bisnis pun yang instan. Jadi kalau kita saat menawari orang bisnis, selalu nanya gimana? Cepat dapat duitnya, cepat dapat uangnya, gitu ya Bapak sekalian ya. Kalau cepat saya mau, kalau lama saya tak mau, gitu. Jadi kalau kita lihat akhirnya kejedaknya sama yang manikim. Kenapa? Manikim kan janjinya cepat, betul nggak? Cepat tapi setelah itu hancur berantakan. Sekalian ya. Tapi kalau kita bilang kenapa? Dari zaman dulu manikim sudah ada. Tapi kenapa orang tetap masuk di sana? Orang pengennya selalu bisnis yang cepat, instan, Bapak Ibu sekalian. Ya, maka kalau kita lihat ini dua cara ya. Cara yang lain. Kalau kita lihat ya. Nah, ini angin segar ya. Apalagi kalau zaman sekarang dapat kartu ajaib ini angin segar ya, Bapak Ibu sekalian ya. Padahal kalau kita bilang kartu ajaib ini utang ya, Bapak Ibu sekalian, benar nggak? Kredit ya. Jadi kalau kita bilang ada juga nih, memang nggak salah ya, Bapak Ibu sekalian, banyak juga seminar-seminar apa? Cara cepat untuk kaya dengan modal kartu kredit. Yang salah kartu kreditnya apa orangnya? Orangnya. Karena rata-rata orang pakai kartu kredit akhirnya apa? Kejebak juga yang namanya hutang-hutang lagi. Ya, makanya kalau kita lihat makin banyak orang nggak bisa bayar kartu kredit. Yang sekalian ya, geseknya enak, bayarnya pusing. Kalau orang Jawa bilang mumet ya, sekalian ya. Yang salah bukan kartu kreditnya. Masalahnya Bapak Ibu sekalian nggak punya manajemen keuangan yang baik. Orang yang pakai kartu kredit untuk bisnis itu mereka tahu makanya bukan konsumtif. Tapi Bapak Ibu kalau dapat yang ginian, makanya konsumtif. Gak apa-apa, bayarnya bulan depan ya. Bulan depan makin besar dan banknya pinter. Makin lama dikasih kreditnya makin bulan. Jadi utangnya makin numpuk sekalian ya. Jadi kalau kita bilang banyak orang pakai cara-cara ini untuk mewujudkan impiannya. Makanya akhirnya apa? Impiannya juga gak tercapai. Karena orang kadang tidak memahami sebetulnya di dunia ini ada dua cara untuk mendapatkan uang ya, untuk mencari kekayaan. Jadi kalau kita lihat yang pertama, ini adalah 95% orang pakai cara ini, yaitu yang dikatakan linear income. Apa itu linear income? Ada ciri-cirinya. Karena apa? Penghasilannya rata-rata flat. Jadi dikerjakan bertahun-tahun kurang lebih juga dapatnya segitu-segitu, nggak naik-naik. Ya, ini yang dinamakan linear income. Jam kerjanya 8 sampai 12 jam per hari. Jadi kalau Bapak Ibu yang tiap pagi sudah sibuk berangkat kerja sampai sore, nanti malam bahkan lembur segala macam ya, berarti Anda sudah masuk kategori yang mana? Linear income ya. Kemudian kalau kita lihat 30 sampai 40 tahun katanya kejar karir, kerja jabatan, pensiun. Kalau sudah pensiun gimana? Ya udah capek ya Bapak sekalian ya. Jadi nggak dapat uang lagi. Oke, dapat uang pensiunan, tapi berapa persen? Sudah nggak cukup ya untuk kehidupan keluarga lagi. Kemudian kita lihat hasilnya juga terbatas. Maksudnya terbatas. Bapak Ibu kerja mati-matian pun hasilnya juga sama kurang lebih. Betul nggak? Apalagi kalau orang yang kerjanya kantoran, administrasi, ya akunting. Itu kalau mau ngomong kerja mati-matian pun juga hasilnya nggak naik, ya. Kemudian kalau kita lihat yang jadi bos selalu orang lain. Jadi kalau kita lihat linear income ini tidak salah, tapi kalau Bapak Ibu kerja di dalam kategori ini, sampai kapanpun Anda akan selalu mengejar yang namanya
Tapi kalau kita lihat hari ini kan topik kita ya, bagaimana membuat uang mengejar kita, benar nggak Bapak sekalian? Kalau Bapak Ibu ingin uang itu mengejar kita, maka biasanya Bapak Ibu harus masuk ke kategori yang residual income. Apa ini kategori residual income? Kalau kita lihat jam kerjanya 1 sampai 2 jam per hari. Siapa yang biasa yang jam kerjanya 1 sampai 2 jam per hari? Kalau Anda kerja kantoran, yaitu bosnya, direkturnya, benar ya? Datang cuma bawa koran, jam 12 datang, nanti tahu-tahu jam 1 sudah hilang, benar ya? Tapi kalau kita lihat lagi apa? Lagi golf, lagi apa gitu. Tapi mereka penghasilannya tidak jauh lebih kurang daripada kita. Mereka lebih tinggi berkali-kali lipat. Kenapa? Karena mereka di dalam kategori yang residual income. Kemudian kalau kita lihat lama bekerjanya berapa? 2 sampai 5 tahun. Setelah itu freedom. Apa yang dimaksud? Kerja itu Bapak Ibu kalau mau uang mengejar kita, Bapak Ibu harus masuk dalam kategori bisnis yang kalau Anda rintis 2 sampai 5 tahun, setelah itu Anda harus menikmati hasilnya. Benar nggak? Sekarang kalau kita ngomong, mumpung nih ya, biasanya kalau ini kan mendekati lebaran nih. Nanti kalau lebaran itu ketemu keluarga, benar nggak? Pertanyaan favorit apa kalau ketemu keluarga jauh? Sekarang kerjanya apa nih? Benar nggak? Jawaban apa paling favorit? Lagi rintis. Benar nggak? Setahun ketemu lagi rintis, 2 tahun, 3 tahun ketemu lagi rintis, 10 tahun ketemu kerjanya apa deh? Mau jawab lagi rintis kan? Gitu ya. Nah, kerja apa kalau 10 tahun, 20 tahun Anda rintis? Oke, mungkin Anda ngomong Anda bisnis, punya toko, ya mungkin punya bisnis kecil-kecilan ataupun apa. Tapi kalau selama bertahun-tahun Anda rintis tidak makin menikmati, berarti Anda juga perlu diragukan. Mungkin betul bisnis, tapi masih di dalam yang linear income. Karena kalau yang residual income itu adalah apa? Sebuah bisnis yang kalau Anda lakukan, Anda seriusi 3, 4, 5 tahun, itu harus menghasilkan yang namanya menikmati hasil. Oke ya, sekalian ya. Maka kalau kita lihat hasilnya juga tidak terbatas. Apa yang dimaksud tidak terbatas? Kalau kita lihat Bapak sekalian, kalau di linear income Anda kerja mati-matian, hasilnya oke, mungkin bisa lebih, tapi tetap ada batasnya. Betul nggak Bapak sekalian? Tapi kalau kita masuk di dalam bisnis yang namanya residual income, ya, jadi nanti makin lama dikerjakan, hasilnya kalau Anda makin serius, Anda sudah mulai menikmati hasil, tahu-tahu hasilnya akan makin besar dan makin besar. Itulah yang dinamakan residual income. Itu ya bos sekalian ya. Jadi kalau kita lihat, dan yang jadi bos siapa? Diri Anda sendiri. Kenapa yang jadi bos diri Anda sendiri? Bapak Ibu, beberapa waktu ini, beberapa bulan lalu sih, ya, Indonesia baru saja kehilangan seorang konglomerat nyentrik, bener ya? Siapa tahu ya? Ahok Sabino, ya. Makanya dia mengatakan apa? Setinggi-tingginya pekerjaan Anda, setinggi-tingginya gaji Anda, setinggi-tingginya jabatan Anda, tetap saja namanya karyawan, pegawai. Tapi kalau kita bilang orang yang berbisnis, ya, sekecil apapun bisnis Anda adalah bos. Ya, Bapak sekalian. Maka kalau kita lihat bisnis itu yang menjadi bos adalah Anda sendiri. Kalau Anda bosnya, maka hasilnya Anda yang tentukan sendiri, Bapak sekalian. Maka kalau kita lihat, ini membedakan antara linear income dan residual income. Jadi membedakan aja bisa ya, tapi pertanyaannya, Bapak Ibu sekarang ini masuk kategori yang mana? Linear income atau residual income? Kalau yang sudah di residual income, selamat, Anda sudah berada di zona yang tepat. Tapi kalau Anda masih berada di yang linear income, alangkah baiknya kalau Anda memiliki sebuah bisnis, benar nggak Bapak sekalian, yang bisa menghasilkan residual income. Jadi ini penting ya. Maka kalau kita lihat, era mendapatkan uang itu berbeda-beda. Maksudnya gimana? Kalau kita lihat yang namanya kerja juga dari zaman